Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadani Farihana dengan NIM 210104110009 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan membacakan orasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Teman-teman yang saya hormati, situasi saat ini dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, informasi yang serba terbuka menjadi salah satu tantangan generasi milenial. Tanpa sikap moderat, generasi muda akan mudah terjebak pada keterpurukan. Sikap moderat merupakan jati diri dalam Islam yang merupakan hasil interpretasi dari Al-Quran dan hadis. Islam moderat merupakan representasi Islam yang hakiki atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan perwujudan dari hakikat Islam rahmatan lil alamin. Generasi muda yang akan mudah terjebak pada keterpurukan salah satunya ditandai dengan adanya Internet of Things yang merupakan alat yang terhubung dengan internet dan saling terintegrasi. Adanya internet ini memberikan dampak positif dan negatif. Pemanfaatan internet saat ini bagaikan pisau bermata dua. Ada manfaat dan juga ada mudaratnya. Namun demikian, tinggal bagaimana kita mampu dengan bijak memanfaatkan internet sebagai media yang memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak, termasuk dalam hal berdakwah. Dampak negatif jika salah menggunakannya seperti halnya menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak pantas, atau sarana caci maki dan provokasi. Era keterbukaan ini melahirkan beragam sikap keagamaan. Yang pertama, sikap ekstrim yang cenderung mengedepankan sikap keras, kaku, dan fanatisme yang berlebihan. Yang kedua, sikap kelompok liberalis yang sering memahami ajaran agama yang sangat longgar, bebas, bahkan keluar dari kerangka kebenaran agama. Yang ketiga, sikap moderat atau wasatiyah, yaitu sikap pertengahan yang membentuk sikap sadar untuk mewujudkan kedamaian dunia tanpa kekerasan atas nama golongan, ras, ideologi, bahkan agama. Sikap awam. Yang keempat, sikap awam, mereka yang jauh dari pendidikan agama, antipati dan tidak peduli terhadap agama. Sangat diperlukan mengenalkan moderasi beragama kepada kalangan milenial, khususnya pada generasi muda yang melek terhadap media sosial. Sangat penting untuk memberikan pemahaman moderasi Islam dalam rangka mewujudkan upaya moderasi beragama di Indonesia pada umumnya. Mereka harus memiliki wawasan keagamaan yang inklusif, tapi pada saat yang sama memiliki kekuatan akidah yang mapan. Disinilah nilai-nilai moderasi Islam perlu ditanamkan. Di samping itu, penanaman nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya penyebaran paham radikalisme di dunia maya. Moderasi Islam adalah cara menjalankan ajaran Islam yang moderat, tidak ekstrem. Cara beragama yang damai, toleran dan menghargai perbedaan, baik perbedaan internal maupun perbedaan eksternal. Perbedaan internal seperti mazhab fikih, teologi, penafsiran, dan lainnya, maupun perbedaan eksternal dengan penganut agama lain mengenai bagaimana cara menanamkan moderasi Islam terhadap milenial. Yang pertama, memanfaatkan media sosial dalam penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Yang kedua, melibatkan milenial dalam aktivitas positif yang real di masyarakat. Yang ketiga, perlu ada ruang dialog dengan generasi milenial baik dalam lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dalam memahami agama. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai pusat pembinaan karakter positif.
Sebagai solusi supaya tetap menjadi generasi yang moderat, maka kita bisa mengikuti jejak dan langkah Rasulullah SAW. Pembinaan awal yang dilakukan Rasulullah di Mekah dengan menitik beratkan pada aspek akidah dan dimensi ruhiyah yang menjadikan hati sebagai faktor penting. Untuk mewujudkan generasi muslim yang peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh menjadi semboyan bulan kemerdekaan Indonesia pada tahun ini untuk mendeskripsikan nilai-nilai keteguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi. Dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa, sehingga kita dapat mewujudkan generasi penerus yang cerdas secara intelektual untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia tangguh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.